Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dimudahkan untuk memahami mengenai ilmu-ilmu yang akan kita pelajari. Untuk memulai perkuliahan pada hari ini, saya persilakan kepada Komti untuk berdoa, memimpin doa terlebih dahulu. Kepada Komtinya dipersilakan. Baiklah, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baiklah, sebelum kita Sudah tadi dipimpin oleh Komtinya untuk berdoa ya. Selanjutnya kita akan mempelajari ya mengenai hukum perdata. Ini akan saya share materinya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai pengertian hukum perdata, kemudian ruang lingkup hukum perdata, dan asas-asas hukum perdata. Apakah suara saya dapat didengar? Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah, Pak. Bisa, Pak. Jadi setelah pertemuan ini diharapkan mahasiswa semua dapat memahami mengenai pengertian hukum perdata, ruang lingkup hukum perdata, dan asas-asas hukum perdata. Ya. Kepada Febri, apakah sudah ada bukunya? Buku hukum perdata. Itu masih mute. Belum, Pak. Belum ya. Kalau Davi Sulaiman, apakah sudah ada? Belum, Pak. Belum ya. Nah, jadi kalau belum ada bukunya, sekarang zaman sudah berkembang ya. Jadi kita tidak harus membeli buku cetak ya. Bisa kita minjam ke perpus atau kita download ya di browser di internet itu udah banyak ya, bisa kita jumpai dengan mudah bahan ajar yang bisa kita download ya. Nanti silakan untuk berikutnya di-download mengenai buku-buku hukum perdata ya. Kemudian saya akan bertanya ya kepada mahasiswa semua, apa itu hukum perdata? Kemudian di layar ya, ini akan saya bagikan mengenai menurut pendapat saudara ya, apa yang terpikirkan ketika mendengarkan kata hukum perdata. Ini akan saya share di chat ya. Nanti silakan di tiga kata saja ya, tiga kata pokok apa yang terlintas di dalam pikiran saudara ketika mendengarkan kata hukum perdata ya. Ini ya. Ini akan saya share di chat ya. Nanti silakan klik dan dijawab ya. Ada di kolom chat? ada Pak. Ya, silakan dijawab ya, tiga kata kunci apa yang terpikirkan oleh mahasiswa semua ya, ketika mendengarkan kata perdata. Silakan dijawab ya, jawabannya akan langsung tersubmit ya, ke layar. Selain hukum apa kejaksaan? Oh, silakan ditunggu jawabannya. Apa saja, terserah ya.
Ada yang mengatakan kewajiban, peraturan, hak, apalagi perjanjian, kesepakatan, aturan. Ini sudah banyak yang menjawab ya, sudah mendekati ya, sudah mendekati pengertian dari perdata itu sendiri ya. Nanti kita bahas ya lebih lanjut ya. Kemudian untuk berikutnya ini ada lagi ya. Ini apa yang terpikirkan ketika mendengar kata pidana. Ini saya share linknya ya di chat juga. Ini kebalikan dari perdata, tadi perdata kan pidana. Ayo silahkan diisi. Bisa diklik kan? Apa? Belum ada yang submit jawabannya? Belum keluar, Pak. Masih perdata di linknya. Masih perdata ya? Coba saya coba lagi ya. Ini saya share, kemudian ini saya copy link. Apa udah berubah ya? Masih kata perdata ya? Masih, Pak. Ya, baik, kita akan menggunakan wheels of name saja ya. Nah, ini ada nama-nama mahasiswa yang sudah tampil ya. Nanti siapa yang beruntung, nah saya minta untuk apa sih yang dipikirkan ketika mendengar kata pidana ya. Kita acak ya. Nah, siap-siap yang namanya akan ditunjuk ya, yang beruntung. M. Febri Ardiansah, apakah ada di ruang Zoom? Ada, Pak. Febri? Ada. Silakan Febri, apa yang terpikirkan oleh saudara ketika mendengar kata pidana? Pidana hukuman, Pak. Hukuman, apalagi? 3 kata saja. 2 lagi apa? Selain hukuman. Ada lagi nggak tambahan? Apa cuma hukuman aja? Sanksi, Pak. Sanksi. Terus satu lagi? Apa? Ketika mendengar kata pidana. Sering kan mendengar berita hukum pidana ya. Apa? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Kita 2 lagi ya, kita acak ya. Gebi Depriansah, apakah ada di ruang Zoom? Ada nggak? Gebi. Apa, Pak? Ada. Nah, ketika mendengar kata pidana, apa yang terlintas di pikiran Apa? Gebi? Hukuman, Pak. Hukuman. Terus apa lagi? Ada tambahan? Tadi Febri sanksi, ada nggak? Selain itu apa lagi? Cukup. Febri? Ya hukum, Pak. Ya, hukuman, ya. Tuntutan. Tuntutan, bisa ya. Satu lagi ya, kita cek ya. Siapa yang beruntung? Hukuman. Sanksi, Pak. Sania, Zafira, ada di Zoom. Hukuman, Pak.
Hukuman, Sanksi. sanksi, apa lagi? Itu aja. Pidana, Pak. Ya. Kemudian kita kembali lagi ke PPT ya. Nah, ini ya. Tadi ada yang menyebutkan perdata tadi apa? Peraturan, ya kan, hak dan kewajiban, utang piutang, perjanjian, ya. Semua itu benar ya. Itu berkaitan dengan kepentingan orang per orang. Nah, tadi ada yang pidana, ya kan, mengatakan bahwa pidana itu hukuman, sanksi, penuntutan, kemudian berkaitan dengan publik ya. Jadi di situ kita bisa membedakan, membandingkan perbedaan antara hukum perdata dengan hukum pidana. Nah, ini pengertian hukum perdata ya. Jadi hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain dalam masyarakat dan menitik beratkan pada kepentingan orang per orang. Nah, ini jadi hukum perdata itu dia lebih kepada hukum yang mengatur antara orang per orang. Maka disebut juga dengan private law. Hukum privat. Sedangkan hukum pidana itu hukum publik, ya, hukum publik. Jadi ada kepentingan negara untuk melindungi, mengayomi masyarakatnya, ya. Misalnya berkaitan dengan pencurian. Itu hukum perdata apa hukum pidana? Kalau pencurian. Ada yang mau menjawab siapa? Kalau pencurian. Ada yang mau jawab siapa? Hukum pidana, Pak. Ya, Davi Sulaiman ya, benar ya. Kalau pencurian itu hukum pidana ya. Kemudian penganiayaan, ya, pencurian, pembunuhan, nah itu hukum pidana. Karena menyangkut mengenai hukum publik, hukum negara ya yang melindungi masyarakat. Tapi kalau hukum perdata tidak. Nah, inisiatif itu datang dari orang perorangan itu sendiri. Ya, misalnya saya digugat mengenai kepemilikan tanah. Nah, itu orang perorangan. Ya. Nah, tapi kalau yang menggugat itu badan usaha misalnya kan itu masih orang perorangan. Tapi kalau yang menggugatnya negara bisa saja itu masuk hukum publik. Ya. Nah, tapi lebih dibedakan kepada kepentingannya ya. Ini ada mengenai hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum perdata. Nah, jadi jangan sampai kita melaksanakan kewajiban tapi tidak mendapatkan haknya. Nah, jangan juga kita menuntut hak tapi tidak bagi link yang di Bapak kirim bos. Ya. Jadi jangan sampai kita melaksanakan kewajiban tapi tidak mendapatkan hak. Nah, dan jangan juga kita menuntut hak tapi tidak melaksanakan kewajiban. Itu semua diatur oleh hukum. Ya. Nah, kemudian ini sistematika hukum perdata menurut BW. BW itu Burgerlijk Wetboek. Ya. Burgerlijk Wetboek itu hukum perdata yang diatur dalam hukum Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namanya ya. Nah, ini ada sistematika, ada orang, benda, perikatan, pembuktian dan daluarsa. Kemudian ada juga menurut doktrin. Nah, ini menurut ilmu pengetahuan hukum, menurut para ahli ya. Nah, ini ada orang, keluarga, harta kekayaan dan warisan. Nah, ini memiliki perbedaan. Kalau doktrin itu mengatur mulai dari siklus kehidupan manusia ya. Kita lahir misalnya kan. Nah, lahir kita sebagai orang. Kemudian pada saat dewasa, nah, kita ada keinginan untuk melakukan perkawinan. Kemudian membentuk suatu keluarga. Ya. Nah, kemudian setelah menikah, kita nggak bisa hidup hanya bermodalkan cinta. Ya kan? Apa yang dicari? Harta, kekayaan. Ya. Untuk modal hidup. Nah, kemudian pada saat kita hidup di dunia, ternyata kontrak kita habis di dunia ini. Kita meninggalkan harta benda. Disebut dengan warisan. Ya. Nah, itu siklus kehidupan manusia ya yang diatur di dalam doktrin. Nah, kemudian ini hukum perdata, ya, salah satunya tadi ada yang menyebut perjanjian. Nah, ini benar ya.
Nanti bisa di searching di YouTube ya, banyak sekali video pembelajaran itu yang mengatur, yang menjelaskan ya mengenai perjanjian. Ya. Ini salah satu. Nah, kemudian ini ruang lingkup hukum perdata. Ya. Ini ada perkawinan. Ini perkawinan diatur dalam undang-undang. Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Junto Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Ya. Ini merupakan ruang lingkup dari hukum perdata, yaitu hukum perkawinan. Nah, undang-undang ini mengatur mengenai pengertian perkawinan, kemudian syarat sahnya perkawinan, ya. Kemudian asas perkawinan. Nah, ini diatur dalam undang-undang perkawinan. Kalau tidak memenuhi syarat ketentuan undang-undang, maka perkawinannya menjadi tidak sah. Ya. Apa contohnya perkawinan yang dilarang di Indonesia? LGBT, nah, itu dilarang di Indonesia, ya kan? Kalau mau LGBT di mana? Keluar negeri, ya. Ada orang Indonesia yang melakukan itu, ada ya. Kalau di Indonesia dilarang itu ya. Kemudian kontrak. Kontrak ini perjanjian yang berbentuk tertulis ya, sifatnya tertulis. Nah, misalnya kita nggak punya uang, mau minjam uang ke bank. Nah, itu udah disiapkan kontraknya. Ya. Itu udah disiapkan kontraknya. Kita tinggal tanda tangan. Ya. Ada hak dan kewajiban di situ yang diatur di dalam kontrak. Nah, kemudian jual beli. Ada di sini yang belum pernah jual beli. Udah semua ya. Belanja ke warung misalnya kan, kemudian belanja ke mall ya, ke pasar. Nah, itu hukum perdata. Meskipun tidak tertulis ya, ada hak dan kewajiban di situ yang diatur di dalam hukum perdata. Ya, diatur dalam perjanjian. Misalnya pembeli, apa kewajiban pembeli? Membayar harga barang ya. Artinya menyerahkan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, itu kewajiban pembeli. Kemudian di penjual memiliki hak. Apa hak penjual? Menerima uang sebagai alat pembayaran. Ya, itu hak dan kewajiban. Nah, apakah bisa menawar? Nah, itu negosiasi. Diperbolehkan itu kalau di pasar ya. Tapi kalau di mall bisa tidak nawar barang? Nggak bisa ya, harganya pas. Nah, tapi kalau kita di pasar itu masih diberikan kesempatan ya untuk menawar ya. Jadi ini ya ruang lingkup hukum perdata. Nah, kemudian ini materi terakhir ya mengenai asas hukum perdata ya. Asas itu landasan dasar yang sifatnya itu abstrak. Kemudian dikonkretkan menjadi suatu norma ya. Kemudian ada 5 asas di sini ya. Ada asas konsensualisme, ada asas kebebasan berkontrak, ya, fakta sunt servanda, etikat baik, dan kepribadian. Kalau konsensualisme itu perjanjian itu lahir karena ada kata sepakat, ya. Jadi tidak ada intervensi. Kemudian kebebasan berkontrak. Orang itu bebas untuk menentukan isi perjanjian, syarat perjanjian, namun isinya itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum ya. Kemudian asas fakta sunt servanda. Nah, ini ketika kita buat perjanjian, maka perjanjian itu mengikat sebagaimana mengikatnya suatu ketentuan undang-undang. Kemudian asas itikat baik. Nah, ketika pembeli dan penjual tadi kan melakukan transaksi ya maka harus ada itikat baik. Ada keinginan untuk membayar. Utang piutang juga harus ada itikat baik. Ya. Ketika kita pinjam uang, harus ada keinginan untuk melunasi utangnya. Nah, jangan sampai nanti nggak mau bayar utang di WA, ya kan? Checklist 1. Ngapa? Karena udah diblokir kawan kan, ditagih terus utangnya. Ada itikat baiknya itu. Ya. Kemudian asas kepribadian. Nah, perjanjian itu hanya mengikat kepada para pihak. Bisa mengikat pihak ketiga ya, asal itu diperjanjikan ya.
Itu jadi materi kita ya mengenai pengertian ruang lingkup dan asas hukum perdata ya. Nah, sebelum ditutup kita akan mendengarkan ya dari salah satu dari 3 orang ya yang ditunjuk nanti oleh Wheels of Name untuk menarik kesimpulan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Kita lihat nanti ya. Nah, ini ya. Kita share kembali. Nanti 3 orang yang akan memberikan pendapat ya, kesimpulan mengenai materi yang sudah kita bahas ya. Siapa lagi yang beruntung? Deva Marlina. Ada? Deva. Silakan Deva, apa yang sudah kita pelajari? Ada nggak suara Depa? Ada. Ada. Perdata itu mengatur tentang perdata Tentang apa? Hukum orang hukum perdata itu hukum yang privat, Pak. Sedangkan yang hukum pidana itu bersifat publik. Contohnya itu kayak pencurian ataupun kejahatan. Ya. Ada lagi tambahan? Cukup, Pak. Cukup ya. Kita undi lagi ya. Oki Cahaya Putra. Ada di Zoom? Oki. Kita mau mendengarkan suara Oki. Ada nggak? Ada, di Zoom ada dia. Mana suara orangnya ada? Halo Pak. Oki. Silakan. Ya Pak. Apa Bentar Pak. Apa yang bisa disimpulkan pada pertemuan? Kau kenal. Silakan disampaikan. Singkat aja nggak apa. Nggak ada. Iya Pak. Kesimpulannya apa? Kalau hukum perdata itu kayak nikah-nikahan, Ya, apalagi? pernikahan, Ya. Terus? jual beli, Pak. Ya, jual beli. Ada lagi tambahan? Udah Pak, itu aja Pak. Ya, cukup Kalau ya. pidana, Ya. kayak maling gitu, Ya. perampokan, dan lain-lainnya Pak. Jadi perkawinan ya, jual beli itu perdata. Kalau pidana jadi ya, pencurian ya, maling, ya, itu berkaitan dengan pidana. Satu lagi ya, Iya Pak. kita share ya, kita dengar. Jadi kalau sudah ini terakhir kita tutup. Eva, tadi sudah ya. Tadi sudah, kita coba lagi ya. Ayu Anggraini. Ada? Ada, Pak. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari pertemuan hari ini?
Hukum perdata. Ya, enggak apa. Ayo. Hukum perdata itu Pak berkaitan dengan kepentingan pribadi Pak. Ya. Ibu bawa nasi uduk juga tadi. Karena anak Ya. makan ikonnya ada Hukum perdata itu lebih kepada menitipkan pada kepentingan orang per orang. Ya. Hukum pribadi. dia darah itu. Kemudian kalau pembidana itu lebih kepada publik ya, dapat negara untuk melindungi dan juga mengayomi masyarakat. Ya, Contohnya jual beli Pak. ya, hukum perdata contohnya jual beli ya. Jadi itu ya materi kita pada hari ini ya. Nanti jangan lupa untuk masuk ke kelas e-learning ya. Di kelas e-learning sudah saya upload materi mengenai hukum perdata dan juga sudah ada video pembelajaran. Nanti silahkan untuk lebih aktif ya, belajar mandiri agar lebih memahami mengenai hukum perdata ya. Untuk pertemuan berikutnya silakan dipelajari mengenai sejarah hukum perdata pada zaman penjajahan ya, dan juga zaman kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Minggu depan kita akan berdiskusi mengenai sejarah hukum perdata ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, saya tutup perkuliahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.